Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Dika Wulandari. Aku di sini sebagai host untuk podcast kita kali ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan kedatangan narasumber yang sangat spesial. Ya, yang pertama ada Kak Agis dan Kak Alfia. Saya sendiri yaitu Nur Alfia Gisina, dan juga di sini saya ditemani oleh teman saya. Oke, perkenalkan nama saya Alfian Dunugra. Mungkin langsung saja kita akan berbincang-bincang mengenai komunikasi pembangunan di bidang pertanian. Menurut Anda sendiri ya, kan kita itu seperti yang kita ketahui bahwa kita itu berkecimpung di dalam fakultas pertanian. Menurut Anda, bagaimana kondisi pertanian di daerah Anda sendiri saat ini? Ya, menurut saya pertanian yang ada di daerah saya itu ya dari segi masih kurang, dari segi kayak perlengkapan yang dipakai untuk bertani itu masih menggunakan tradisional. Jadi kita ya sebagai dari mahasiswa fakultas pertanian ya membantu petani yang ada di sana kalau bisa. Menurut saya jawabannya cukup menarik, tapi begini ya, untuk saat ini sendiri kan seperti yang Anda ketahui bahwa peminat kaum muda sekarang itu kan sangat kecil kan di bidang pertanian sendiri begitu. Terus bagaimana cara Anda mengonsep agar banyak pemuda yang dapat masuk ke bidang pertanian sendiri begitu? baik, kan begini kan, pemuda sekarang kan, anak muda zaman sekarang kan taunya bertani itu kan dibawa kena sinar matahari, kena terik matahari menjadi hitam. Kan anak muda zaman sekarang kan banyak yang manja lah hitung-hitungannya. Jadinya mereka melihat petani itu, wah bertani ini hanya bikin kulit kita hitam, bikin kita menjadi jadi tidak melihat dari segi keuntungannya, malah melihat dari segi penampilan saja. Jadi segi kayak keuntungan itu tidak dilihat. Jadi kita sebagai ya mahasiswa fakultas pertanian ya memberikan seperti motivasi atau apapun pada anak muda itu, yaitu seperti kita memberikan kalau kita bertani itu akan mendapatkan keuntungan yang baik dan menjanjikan, dikarenakan kita juga butuh bahan pangan. Nah, dari itu juga bertani itu tidak harus juga terkena sinar matahari. Kita juga bisa bertani dengan sistem hidroponik yang tidak perlu tidak harus kena terik matahari. Jadinya itu juga bisa. Itu menurut saya sih, pendapat saya itu. Ya mungkin seperti itu. Selain di situ kan berarti kan selain ada keuntungan yang cukup menjanjikan, juga pasti akan ada kerugian juga. Nah, menurut Anda sendiri bagaimana cara mengatasi kerugian tersebut sehingga tidak berdampak fatal begitu terhadap seorang petani? Baik, menurut saya kalau kita menjadi seorang petani itu mesti kita akan mendapatkan sebuah kerugian. Tetapi juga kerugian itu bisa kita atasi agar tidak kerugian sangat besar, yaitu dengan kita melakukan teknik yang kita peroleh dari mengikuti seminar penyuluhan dari materi dari penyuluh pertanian. Nah, dari itu juga kita harus melihat faktor cuaca. Semuanya faktor cuaca musim hujan ini baik untuk ditanamin tanaman apa. Jadi itu dapat, meskipun rugi kita juga tidak rugi berat lah, ruginya sedikit lah. Jadi kita harus melihat faktornya itu juga. Baik, faktor. Baik, itu menurut saya sih. Baik, jadi kesimpulan dari apa yang Anda pernyatakan yaitu kita sebagai generasi muda jangan pernah menganggap remeh sebuah profesi apapun. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akan kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada narasumber kita, Kak Agis dan Kak Alfian. Cukup sekian dari podcast kita, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.